Oke, sudah live. Halo semua. Selamat malam. Ketemu lagi sama saya, Anastasia Sari Dewi, dan malam hari ini saya akan live dengan rekan saya, namanya Dr. Odili Tanto, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya akan tunggu Dr. Odi join dulu. Oke, hai Dewi Wina. Halo. Aida Sugjata. Oke. Halo Sisilia Mita. Halo Andi. Oke. Kita tunggu Dokter Odi narasumbernya join buat teman-teman yang nanti misalkan mau sharing pengalamannya gitu kan ya. Terus mau tanya-tanya juga boleh sepanjang live ini berlangsung. Jadi feel free to ask. Oke, IST. Oh. Nah, ini dia. Sudah datang. Oke. Narasumbernya Dokter Odi. Wah banyak banget nih yang join. I like it. Oh, Dokter Odi. Selamat malam. Selamat malam. Muka aku terlalu Oke. gede. Iya, lumayan tadi. Tapi enggak kok. Sudah oke. Oke, Dokter Odi. Selamat Saya malam, manggilnya Ibu Dok Sari. aja. Saya manggilnya Dok deh. Dok. Gimana, sehat? Puji Tuhan sehat. Gimana Ibu Sari udah lama bertemu ini? Sehat juga nggak? Sehat di Jakarta nih. Kamu di Bandung ya? Masih di Bandung, masih di Bandung. Masih di Di Jakarta Bandung. ya pulang-pulang ke Semarang? Iya nih, nantilah let's see lah ya. Kapan ke Semarang? Nanti kabar-kabar kalau kamu ke Semarang juga ya. Jadi teman-teman, ini Dokter Odi ini adalah teman saya lama, teman dari zaman sekolah gitu kan ya. Dan Dari SMA. kemarin ini dari SMA, satu SMA. Jadi ini teman main saya yang nanti akan sharing mengenai dunia kesehatan jantung. Khususnya sih pengaruh stres ya terhadap kesehatan jantung ya, Dok. Iya. Oke, oke. Nah, eh yang udah join udah lumayan banyak, ada belasan orang. Nanti silahkan yang mau tanya-tanya, silahkan langsung tulis di komen. Awalnya kita akan mulai dulu dengan sedikit perkenalan, gitu kan ya. Dokter Adi ini spesialis jantung itu nanganinnya berarti apa aja. Terus sekarang di rumah sakit mana biasanya, di Bandung prakteknya, dan lain-lain. Oke. Eh, Spesialis jantung sebenarnya belum ada tempat praktek yang tetap ya, karena terakhir sih baru-barusan selesai dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, jadi sampai sekarang belum nemu, belum ada tempat praktek yang settle. Mungkin beberapa bulan ke depan akan nanti kalau misalnya udah ada tempat praktek yang settle nanti diinfo. Kalau untuk penanganan jantung, karena saya masih general cardiologist, jadi apa namanya, menanganinya ya lebih luas ya. Jadi nggak karena kan jantung itu dibagi lagi menjadi beberapa subspesialis. Jadi ada yang spesialisnya khusus untuk kelainan irama jantung, ada yang Oh, spesialis oke. jadi jantung itu terbagi-bagi lagi, lebih lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Jadi ada yang khusus irama, ada yang khusus untuk memang apa namanya, intervensionis. Intervensionis itu dokter-dokter jantung yang kerjaannya itu memasang ring. Kemudian ada Hmm. juga dokter-dokter jantung yang khusus menangani apa namanya, kelainan jantung bawaan pada anak-anak, ada juga. Terus Oke, beda ya. banyak 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 sekali. Ada yang khusus untuk rehab jantung, ada yang khusus untuk USG jantung. Jadi terbagi lagi menjadi apa namanya, sub-sub spesialis lagi yang lebih dalam lagi. Nah, kebetulan saya sekarang masih general cardiologist, jadi
tahu apa ya, secara general tentang jantung. Jadi secara garis besar saya tahu dikit-dikit gitu. Jadi tahu tahu Wah, banyak jangan hal, merendah tahu loh. banyak hal tapi sedikit. Oke, oke. Jadi jantung tuh subnya banyak banget. Jadi nanti ada yang spesialis untuk irama jantung, ada yang untuk anak-anak sama dewasa juga dibedain gitu kan ya. Betul, betul. Nah, Nah, nanti biasanya oke. gerbangnya Mm-mm. memang general cardiologist dulu. Nah, nanti kalau misalnya kita butuh Oke. penanganan yang lebih lanjut, baru kita konsulkan lagi ke sub-sub Mm-mm. spesialis yang ada gitu. Oke, sip. Nah, kita langsung masuk ke topik ya, karena sudah banyak nih yang join lumayan gitu kan ya. Eh, halo semua, saya nggak belum sempat nyapa satu-satu. Thank you for join. Mungkin ada teman-temannya Dokter Odi juga, ada teman-teman saya gitu, dan teman-teman dari Anastasia Associate gitu. Semoga apa yang kita bagikan di sini nanti berguna ya sedikit banyak buat teman-teman semua. Oke, Oke, yang ketinggalan nanti bisa lihat di IGTV-nya, nanti full dari awal sampai akhir. So, Dokter Adi, oke, kalau sekarang nih hmm. tren orang meninggal karena penyakit jantung tuh bener nggak sih kalau tambah banyak atau sebenarnya dari dulu tuh memang banyak tapi nggak diekspos saja karena zaman dulu nggak banyak medsos. Kalau sekarang itu kayaknya tuh kok meninggal karena jantung itu kayak banyak banget gitu. Saya pribadi ya ngelihatnya dari teman-teman, dari lingkungan sekitar saya tuh usia-usia muda pun tuh banyak yang meninggal alasannya karena jantung. Itu bener nggak sih? Oke, jadi dari angka kematian sendiri ya, mungkin teori yang dipaparkan oleh Sari ini sedikit banyak saya setuju, tapi sebagian juga ada nggak setujunya. Nah, setujunya Oke. apa? Jadi memang betul saya setuju bahwa di dunia sekarang ini, di zaman sekarang, tahun 2020 ini kan media informasi udah berkembang sekali, nggak seperti dulu ya. Jadi media berita, internet, media sosial, Instagram, Facebook, semuanya apa namanya sangat ramai sekali, udah berkembang pesat sekali tahun-tahun ini. Jadi ada kejadian orang meninggal sedikit, apalagi usia muda, itu pasti akan beritanya akan lebih santer terdengar dibandingkan zaman dulu. Dimana zaman dulu kan media ya cuman koran ya, salah satunya ya. Sekarang ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebenarnya bukan pengaruh itu saja, tapi memang pasien-pasien yang meninggal karena serangan jantung, terutama ya, itu kalau yang dulunya itu trennya itu usia 40 tahun ke atas untuk laki-laki, untuk perempuan usia 50 tahun ke atas. Nah ternyata mungkin karena pola hidup kita yang semakin gak sehat, jarang olahraga, terus kemudian makan makanannya juga kita jarang jaga, kita jarang atur, itu mungkin menyebabkan tren orang-orang yang terkena serangan jantung ini bisa terjadi di usia yang muda, bahkan kurang dari usia 40 tahun gitu. Meskipun memang kalau dari secara proporsi usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas pasti akan memegang proporsi yang banyak. Cuma sudah mulai bergeser nih orang-orang yang terkena serangan jantung ini bisa pada usia umur 35 tahun, 32 tahun, bahkan nggak jarang yang termuda yang pernah saya temui itu usia 22 tahun gitu. Jadi apa namanya? Uh, jadi apa ya? Trennya udah mulai bergeser lah sekarang gitu. Tapi yang perlu diingat adalah tidak semua kematian itu karena serangan jantung. Nah, ini yang harus dibedakan dulu nih. Jadi Oh, kalau kadang-kadang kita masyarakat awam sering mengeneralisir lah bahwa usia-usia muda yang meninggal itu pasti karena serangan jantung ya. Itu kita harus apa namanya? Kita harus pisahkan dulu di sini bahwa tidak semua yang meninggal itu pasti karena serangan. Serangan di sini artinya ada apa namanya? Sumbatan pembuluh darah di jantung yang terjadi secara mendadak, tiba-tiba pecah terjadinya apa namanya? Jadi sebelumnya memang sudah ada sumbatan, tapi kemudian dia karena satu dan lain hal si sumbatan itu dia akan menjadi pecah dan menyumbat secara total 100%. Nah, itu yang dinamakan serangan jantung. Tapi ada juga beberapa penyebab
selain serangan jantung yang bisa menimbulkan kematian. Nah, ini yang jarang diketahui oleh masyarakat-masyarakat awam. Jadi ada namanya kelainan irama jantung. Nah, kelainan irama jantung ini bisa terbagi jadi dua. Bisa karena dia memang dia sudah dari lahir dia sudah punya kelainan channelopati, ya. Channelopati itu kelainan dari struktur si jantung itu sendiri yang menyebabkan si pasien ini memiliki risiko tinggi untuk terjadinya henti jantung mendadak. Itu yang pertama. Kemudian ada juga yang pasien ini memang sudah mempunyai kelainan dari si struktur jantung itu sendiri. Gitu. Jadi kelainan struktur jantung itu sendiri yang menyebabkan nantinya timbul kelainan irama dan akhirnya menyebabkan kematian juga gitu. Nah ini yang jarang diketahui ya sama Itu masyarakat keturunan, awam gitu. Ya keturunan atau gimana? ada yang Kalau yang keturunan. irama jantung. Betul, Oh, betul. Ada yang oke. keturunan, ada yang idiopatik. Idiopatik itu maksudnya sampai saat ini pun belum diketahui ya kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi itulah yang apa? Kebanyakan mungkin karena di Indonesia juga begitu orang meninggal usia muda jarang dilakukan otopsi ya. Sedangkan kalau di negara-negara yang sudah maju, sudah negara yang sudah ilmu kedokterannya juga sudah mulai pesat gitu seperti di Amerika, di Australia. Setiap orang-orang usia muda yang meninggal mendadak biasanya akan dilakukan otopsi untuk dilakukan apakah ada itu kelainan-kelainan di jantung yang menyebabkan kematian mendadak itu. Gitu. Sedangkan kalau di sini Oh, kita semua pukul rata begitu orang meninggal mendadak usia muda serangan jantung titik kita nggak cari lagi kenapanya. iya, iya. Jadi langsung dipukul kata, oh nih serangan jantung, gagal jantung gitu ya. Padahal sebenarnya bisa ditelisik lebih jauh ya. Jantungnya ini apakah irama jantung dan lain sebagainya. Jadi bisa dicek juga, oh kalau irama jantungnya yang bermasalah, siapa tahu anaknya ada potensi juga gitu ya, karena genetik. Jadi bisa dicegah dari awal kali ya. Betul, jadi kita akan lebih aware dan kita lakukan pencegahan-pencegahan. Nah, justru penyebab terbanyak kematian di usia muda itu justru bukan serangan jantung, tapi yang udah saya Hmm. sebutkan tadi itu yang ada kelainan irama jantung itu. Gitu. Serangan Hmm. jantung masih mungkin bisa menjadi penyebab kematian, namun porsinya tidak sebanyak kelainan irama jantung, baik yang keturunan maupun yang sekunder karena ada kelainan struktural jantung gitu. Oke, oke. Nah, kalau kayak gitu biasanya usia berapa sih gejala-gejala eh, ada kelainan jantung itu tuh muncul atau kelihatan gitu kan? Tadi kan eh, dikasih tahu biasanya banyak usianya 40 ke atas. Makin ke sini usia 30-an, 32 itu dia sudah banyak juga kasus yang meninggal karena eh, permasalahan di jantung. Nah, sebenarnya gejala-gejala itu tuh bisa dikenalinya tuh kapan sih? Andaikan itu keturunan pun gitu ya. Apakah dari kecil beneran sudah bisa kelihatan atau ada usia-usia tertentu itu bisa ketahuan? Uh, biasa kalau dari pengalaman yang sudah pernah saya dapatkan selama ini, jadi biasa itu usia-usia dekade kedua, jadi usia 20 tahun ke atas itu bisa sudah terjadi keluhan-keluhan seperti misalnya berdebar atau pingsan. Nah, itu dua keluhan yang sering dikeluhkan pada pasien-pasien yang usianya relatif muda ya, usia 20 tahunan atau usia 30 tahunan itu biasanya datang dengan keluhan berdebar atau hampir pingsan biasanya seperti itu. Atau bisa juga datang dengan keluhan dadanya terasa nggak nyaman saja gitu, tapi dia mungkin sulit untuk menjabarkan atau menjelaskan. Kemudian ada juga yang datang dengan keluhannya sesak nafas gitu. Jadi biasanya sih dekade kedua atau ketiga sudah bisa ditemukan ya gitu. Yang tadi saya bilang usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas itu kalau biasanya dia penyebabnya adalah penyempitan pembuluh darah jantung atau sumbatan pembuluh darah jantung. Nah, itu biasanya memang dia akan datang di usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Dia akan datang ke poliklinik jantung dengan keluhan biasanya nyeri dada. Jadi dadanya sangat Hmm. keras. Kalau dia aktivitas berat dikit naik tangga atau jalan jauh, misalnya ke warung, ke masjid,
dia apa namanya akan Ngos-ngosan. merasa nggak enak di dada, akan merasa nggak enak di Oh. dada seperti ketekan benda berat. Tapi kalau misalnya dia istirahat, dia akan merasa enakan. Atau biasanya dia udah sempat berobat ke dokter umum, dikasih obat yang di bawah lidah, pakai obat yang itu enakan ya, namanya obat ISDN gitu. Jadi Namanya obat apa yang di bawah lidah itu tadi? ISDN atau isosorbidin nitrat Oh, biasanya sering diresepkan oleh para dokter umum, juga boleh meresepkan obat itu gitu. Jadi bisa juga usia 40-50 tahun ke atas datang bukan dengan keluhan nyeri dada, tapi dengan keluhan sesak nafas atau cepat capek, bisa juga gitu. Jadi oke. uh, kalau ngomongin usia berapa datang ke poliklinik jantung, saya rasa sih bervariasi ya, nggak bisa dipatok ini harus di atas 40 tahun atau harus di atas 50 tahun. Sepertinya sih kita nggak bisa memakai patokan itu, karena range umur yang datang ke klinik jantung mulai dari yang bayi, remaja, sampai yang usia tua gitu. Oke. Nah, apakah obat yang ditaruh di bawah lidah itu tuh disarankan untuk selalu dibawa nih sama orang-orang usia-usia tertentu buat jaga-jaga kalau misalkan mendadak? Karena kalau di keluarga saya pribadi ya, itu tuh nyetok loh, walaupun mungkin nggak ada riwayat yang jantung atau gimana-gimana gitu, tapi tetap nyetok loh. Itu boleh diminum gimana tuh? Oke, Aman yang nggak sih kalau misalkan kayak gitu? untuk yang obat di bawah lidah itu balik lagi ya. Jadi penyebabnya apa dulu gitu. Kalau memang pasiennya ini atau orangnya ini memang punya sumbatan pembuluh darah di jantung dan sering nyeri dada kalau aktivitas, atau memang sudah pernah kena serangan jantung, memang kita anjurkan untuk selalu sedia ada di dompet atau di kantong gitu ya. Dan itu pun diminum kalau hanya lagi nyeri saja gitu. Nah, yang jadi masalah adalah balik lagi ke masyarakat awam yang selalu menganggap, selalu menyamaratakan, pokoknya kalau jantung ya berarti itu sumbatan gitu. Nah, padahal belum tentu. Jadi kalau misalnya balik lagi ya, kalau misalnya penyebabnya karena sumbatan pembuluh darah jantung, ya silahkan, nggak apa-apa. Nah, gimana cara Oh, tahunya ya? Kita nggak bisa kita nggak bisa apa ya, mendiagnosa diri kita sendiri kan. oh iya, harus Jadi dicek yang EKG itu ya. betul. Jadi nggak bisa serta merta ke apotek kimia farma atau K24, saya mau beli obat di SDN, saya mau nyetok, nggak bisa. Jadi ada baiknya kalau memang punya keluhan, punya apa namanya, baik sesak nafas maupun berdebar atau pingsan atau apapun itu, cepat-cepat ke dokter jantung, check up. Nah, nanti obat yang diminum ya sesuai anjuran dari dokter spesialis jantung gitu. Jadi janganlah, menurut saya jangan sampai orang-orang pergi ke apotek sendiri, beli obat sendiri, kemudian masukin ke dompet, kalau kalau ada sesak nafas dikit minum. Lah itu janganlah, karena belum tentu sakitnya itu kan gitu. Iya, iya. Oke, tuh ada yang bilang Nisa jualin dokter favorit buat konsul jantung dari dulu. Oke, dokter favorit. Odi jadi dokter favorit. Mungkin mau disapa dulu boleh loh, atau ada teman-temannya. Nisa Jualim mah Oke. teman saya juga, ini seorang dokter gizi di Australia, dia dokter Nisa Jualim. Oh, I see. Halo. Sampai Australia loh. Halo, halo. Oke, buat teman-teman yang udah join, kalau mau sharing, mau tanya apapun seputar jantung, stres, dan lain sebagainya, atau mau cerita tentang apa ya, pengalaman orang-orang terdekatnya, mungkin boleh ya. Siapa tahu nanti buat yang lain bisa jadi informasi juga. So, Dokter Odi. Nah, kalau penyebabnya, tadi kan ada penyempitan pembuluh darah gitu kan ya, terus ada juga keturunan. Penyebab lainnya apa apa aja sih kalau misalkan orang-orang yang terkena kelainan jantung itu? Apakah yang saya sering dengar gitu kan identiknya orang dengan obesitas. Lu jangan gendut-gendut, ntar lu kena penyakit jantung gitu kan ya. Nah, penyebab lainnya tuh apa aja sih? Dokter Odi, boleh dong di-share? Hmm, ini pertanyaannya sangat luas sekali ya. Jadi Mm-mm. untuk kalau di bagian jantung sendiri itu kita biasa membagi kelainan itu berdasarkan keluhan-keluhan saat dia datang ke klinik jantung ya. Kalau misalnya berdebar, ya kita pasti akan mencurigai pertama kelainan irama dulu nih, baik kelainan irama yang
apa namanya memang dia turunan idiopatik ya, atau memang dia punya kelainan struktur jantung yang menyebabkan kelainan irama itu. Kemudian kalau misalnya pasiennya datang dengan keluhan pingsan atau hampir pingsan, kita juga sama, pasti kita akan mencurigai apakah ada kelainan irama terlebih dahulu atau enggak. Kalau misalnya pasiennya datang dengan keluhan sesak nafas, kita pasti akan mencurigai nih si fungsi jantungnya ini, fungsi pompa jantungnya ini sudah berapa persen nih, apakah masih normal, tapi dia punya gangguan relaksasi sehingga dia jadi datang dengan keluhan sesak nafas, atau dia punya sumbatan pembuluh darah jantung yang membuat pompa jantungnya berkurang jadi dia sesak nafas, atau pasiennya memang jantungnya udah bengkak sekali, pompanya sudah sangat turun, yang bisa karena bermacam-macam juga itu sebabnya, bisa juga karena itu ya kalau kalau sesak nafas. Kemudian apa lagi ya, jadi kita biasanya akan gerbang masuknya adalah keluhan dia dulu nih, keluhan dia waktu dia datang ke klinik itu keluhannya apa dulu, baru dari situ kita akan memilah-milah, kalau dalam dunia kedokteran namanya mendede ya, atau mendiferensial diagnosis. Kita memilah-milah kemungkinan penyakit apa saja sih yang mungkin diterita pada pasien ini gitu, yang datang dengan keluhan misalnya berdebar, atau misalnya sesak nafas, atau misalnya dia nyeri dada misalnya gitu. Jadi Oke, jadi pertanyaannya agak terlalu luas, jadi mungkin apa namanya bisa bisa dipersempit lagi mungkin, Sari. oke. Jadi dicek dulu nih sebenarnya obesitas pun dilihat apakah dia ada penyumbatan atau iramanya atau lain-lainnya juga ya. Jadi nggak serta-merta cuman sebabnya sakit apa, tapi dilihat di jantungnya sendiri berarti ya. Saya kelewat, sorry. Yang tentang obesitas tadi, biasanya Mm-mm. kenapa kok nggak boleh gendut-gendut gini? Memang apa namanya seperti obesitas, merokok, kencing manis, pasiennya memang sudah punya gangguan ginjal sebelumnya. Pasien ini itu semua itu merupakan faktor risiko terjadinya kelainan jantung ya, khususnya penyumbatan pembuluh darah jantung. Tapi apakah yang obesitas itu selalu mempunyai kelainan jantung? Ya belum tentu. Bisa saja orangnya Iya. obesitas tapi jantungnya sehat-sehat. Bisa saja Oke. orangnya kencing manis tapi jantungnya sehat-sehat saja. Jadi kesemua itu yang obesitas, kencing manis, gangguan ginjal, merokok, terus keturunan memang sudah punya keturunan sakit jantung, ayah ibunya misalnya atau kakek neneknya meninggal mendadak karena jantung. Nah itu akan semakin menambah apa namanya kecurigaan kita bahwa pasien ini kemungkinan mempunyai apa namanya faktor risiko untuk terjadinya kelainan jantung gitu. Nah, nanti dari situ baru kita akan cek lagi, kita pastikan betul atau tidak nih pasien ini punya kelainan jantung gitu. Oke. Oke. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti saya akan bacain satu per satu. Nah, lo banyak loh, Dok. Banyak loh, Dokter Aldi. Oke. Termasuk yang tadi ada nanya di Instagram ya, sudah ada yang masuk ke komen di Instagram saya, nanti saya juga akan sampaikan ke Dokter Odi. Jadi selain di komen di sini, tapi juga di Instagram. Nah, ini agak sedikit nyambung ke topik. Kaitannya sekarang sama stres. Stres sendiri sama sakit jantung itu ada hubungannya atau enggak? Kalau ada, Uh, hubungannya seperti apa? Kalau enggak, gimana? Silahkan. Oke, kalau dari sisi medis dulu ya, kalau kita ngomongin dari sisi medis dulu, biasanya kita para klinisi itu eh, tanpa bermaksud merendahkan dari bagian psikiatri ya, sorry ya. Cuman biasanya kita para klinisi ini akan memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain dulu di bidang medis yang bisa menyebabkan kelainan tersebut. Jadi kita cari dulu nih, betul ada nggak nih kelainannya di jantung. Kalau memang sudah kita yakin clear sama sekali nggak ada masalah di bagian jantung ya, kita lakukan USG jantung normal, kita lakukan pemeriksaan fisik normal, kita lakukan rekam jantung atau EKG-nya normal, tapi pasiennya masih terus bergejala, baru kita di urutan paling akhir tuh kita akan biasanya kita akan rujuk dan kita pikirkan kemungkinan apakah pasiennya ini
punya apa namanya psikosomatis ya. Jadi apa namanya gejala-gejala yang disebabkan karena pasiennya ada kelainan dari psikologisnya gitu. Jadi misalnya pasiennya stres atau pasiennya sedang ada masalah, kemudian seolah menjadi seperti berdebar terus ya, atau dadanya seperti tidak enak terus. Nah itu biasanya akan kita pikirkan, tapi setelah kita make sure dulu bahwa di jantungnya itu clear, aman gitu. Selama kita masih Oke. selama kita masih menemukan kelainan di bagian jantung, kita akan bereskan itu dulu. Kita akan bereskan itu Oke. dulu sampai clear, baru kalau masih ada keluhan baru kita cari yang lain gitu. Oke. Nah, apakah dengan dia sering stres nih ya, atau stresnya akut gitu ya dok ya? Terus dia ini kan berpengaruh sama jantungnya yang berdebar-debar, nafasnya juga jadi nggak teratur, dan itu sering dia alamin gitu kan. Eh secara imunnya juga jadi nggak oke gitu, nggak well, atau mungkin bisa hipertensi juga. Itu kan pengaruh juga tuh ke jantungnya. Nah, Mm-mm. apakah kebiasaan dia apa ya atau keseringan dia mengalami stres itu bisa berakibat sama irama jantungnya jadi akhirnya nggak stabil. Hmm, kalau misalnya apa namanya stres itu sendiri langsung menyebabkan kelainan irama jantung sih, saya kira enggak ya. Saya kira. Oke. Cuman yang saya tahu adalah stres itu akan memperberat pada pasien-pasien yang memang sebelumnya sudah punya kelainan irama jantung gitu. Oke. Contohnya ya, Mm-mm. ada kelainan namanya irama atrial fibrilasi, di mana atrial fibrilasi ini memang detak jantungnya itu sudah tidak normal gitu. Nah, salah satu yang harus kita terapi juga pada pasien-pasien yang mempunyai kelainan irama atrial fibrilasi ini adalah faktor-faktor risiko yang lain. Salah satunya adalah stres gitu. Jadi stres juga tetap harus kita kelola dengan baik gitu. Jangan sampai pada pasien-pasien yang sudah punya penyakit jantung dia merasa apa ya, ada kan orang-orang yang apa namanya setelah didiagnosa punya sakit jantung malah dia makin kepikiran, makin stres. Aduh, Ya. saya punya sakit jantung nih, aduh saya hidupnya nggak lama nih, aduh saya apa namanya nanti gimana, anak saya gimana, suami saya, istri saya kalau saya tinggal. Nah itulah yang stres-stres semacam itulah yang harus kita kelola gitu, karena ternyata terbukti kalau misalnya kita kelola stresnya, kualitas hidup si pasien ini juga akan meningkat gitu. Oke, iya iya iya. Jadi tidak serta-merta sekali stres terus langsung berpengaruh sama irama jantungnya enggak. Tapi di saat kamu sudah punya tendensi atau potensi kelainan irama jantung dan lain sebagainya, ketambahan stres, ketambahan kepikiran dan lain sebagainya, jadi apa ya? Mungkin ngaruh ke peredaran darah mungkin ya. Jadi kalau misalkan orang stres, jadi ngaruh nggak sih ke semuanya itu yang terjadi di dalam tubuhnya, Kalau hormon orang dan lain-lain. stres jelas ya pasti berpengaruh ke hormon, pasti kortisol meningkat, terus tensi juga naik ya. Kemudian detak jantung juga akan meningkat. Saya kira sih itu respon fisiologis dari tubuh kita. Itu jadi pasti akan berpengaruh ke metabolisme tubuh. Makanya apa namanya kita tetap harus kelola tuh stres pada pasien-pasien yang punya sakit jantung. Gitu. Oke, oke. Jadi ada pengaruhnya nih teman-teman stres terhadap penyakit jantung. Jadi eh seringkali kayak yang tadi dokter tadi bilang nih, jantung berdebar-debar biasanya dokter jantung akan ngecek terlebih dahulu secara spesifik apakah ini benar-benar gangguan di jantung atau sebenarnya kaitannya ini karena psikosomatis atau stres gitu kan ya. Nah, Betul. eh, bahaya nggak sih kalau misalkan orangnya itu, kalau saya boleh bilang itu kan salah satu gejala dari orang yang panic attack ya. Jadi dalam dalam psikologi kita biasa sebut itu anxiety disorder, di mana dia salah satu gejalanya adalah jantung berdebar-debar. Nah, bagi orang yang belum pernah mengalami itu di awal-awal dia akan benar-benar rasa ini kayaknya serangan jantung deh, kan seringkali gitu. Dan apa dokter jantung biasanya akan melakukan pemeriksaan nih di IGD atau gimana EKG dan lain sebagainya. Nah, andaikan dari dokter jantung pun mengatakan bahwa oh ini bukan kelainan di jantung kok, tapi ini kaitannya kamu harus pergi ke psikiater atau ke psikolog gitu. Nah,
Tapi kalau dia mengalami itu sering, apakah itu berbahaya nggak sih sebenarnya kalau dari segi apa dokter jantung atau kalau dari perspektif dokter jantung? Hmm, yang pertama, kalau misalnya pasien datang dengan keluhan berdebar gitu ya, saya kira sih tidak segampang itu menjudge atau memutuskan bahwa oh pasien ini nggak ada apa-apa di bagian jantung. Saya kira butuh pemeriksaan yang teliti dan lebih lanjut untuk meyakinkan dan menetapkan bahwa oh pasien ini nggak ada masalah di jantung gitu, dan itu pemeriksaannya harus teliti dan bertahap gitu. Jadi agak sulit ya kalau cuman cuman kalau misalnya tadi yang Sari bilang pasien datang ke UGD kemudian hanya berdasarkan EKG saat itu terus saya bilang ini normal. Nah itu saya kira kurang Oke. bijak kalau seperti itu. Jadi tetap kita harus follow up lagi, pasiennya akan disuruh kontrol, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut yang betul meyakinkan bahwa clear, tidak ada masalah di Hmm. bagian jantung. Gitu. Kemudian baru saya akan rujuk ke bagian psikiatri ya mungkin ya, atau psikolog ya. Gitu. Nah, kalau stres itu sendiri pastinya akan berpengaruh mungkin kualitas hidupnya ya, karena quality of life-nya dia pasti akan menurun. Kemudian apa namanya? Kalau dari Sari sendiri gimana? Klien-kliennya selama ini gimana? Banyak nggak yang apa namanya datang dengan keluhan misalnya berdebar atau datang dengan keluhan misalnya Ya, hampir pingsan atau pingsan? Sering nggak? ya. Ini kok komennya bikin ketawa ya, Andre Kitanu. Oke, sering sih, dok. Jadi sering banget itu kalau klien yang punya anxiety atau panic attack itu mereka sulitnya adalah di saat mereka seringkali mengalami jantung berdebarnya itu unpredictable ya, mau kapan, mau tahu-tahu lagi pas lagi nyetir, pas lagi kerja, pas lagi apa, itu akhirnya membuat kualitas hidup mereka menurun gitu. Bahkan mereka akhirnya jadi mengurung diri atau membatasi social life mereka karena nggak mau kalau itu berdampak jelek buat image-nya mereka atau malu atau akhirnya merasa daripada nanti pas lagi sendirian nggak ada yang nolongin gitu dia takut kenapa-napa. Jadi akhirnya hal itu yang membuat ya itu mindsetnya jadi semakin aduh gue udah nggak bisa apa-apa nih, udah gue udah nggak susah nih, gue udah nggak bisa apa ya keluar dari rutinitas gue karena kalau misalkan gue mau coba hal-hal baru takutnya nanti apa panic attack-nya tiba-tiba muncul, nggak ada rumah sakit, nggak ada dokter jantung, nggak ada obat, nggak ada ini itu. Jadi akhirnya terkungkunglah dia dalam satu ketakutan itu. Akhirnya stres, ya saya nggak tahu apakah itu nanti pengaruh ke jantungnya apa enggak. Mungkin jangka panjang bisa bisa aja gitu kan ya. Akhirnya dia jadi stres gitu. Ya, jadi ya itu tadi maksudnya kalau di bagian jantung sendiri sih untuk stres itu sendiri tetap harus dibereskan, yaitu suatu permasalahan yang nggak bisa dianggap remeh gitu. Mungkin dia nggak akan secara langsung membuat suatu kelainan jantung, tapi dia apa ya akan memperparah kualitas hidup yang nantinya ujung-ujungnya juga ya sama juga sih memperburuk kondisi jantungnya gitu, tapi secara tidak langsung gitu. Nah kemudian kalau yang kliennya Sari biasanya dia waktu datang dengan keluhan berdebar itu sudah pernah ke dokter jantung atau belum? Kata-kata sudah. Rata-rata Jadi sudah. kata-kata sudah. Itu mereka pertama taunya kirain sakit jantung gitu kan. Ya Jadi ya berarti cukup sudah. bagus ya, karena saya kira sih memang kalau misalnya pasien-pasien atau klien-klien yang belum pernah ke dokter jantung, memang harus dipastikan dulu ya, seperti yang tadi saya bilang, Mm-mm, uh, mm-mm, memang di bagian jantungnya ada kelainan atau enggak gitu. Kalau misalnya mm-mm. jangan-jangan jangan-jangan mungkin pasiennya memang selain dia mempunyai anxiety disorder, mungkin pasiennya juga punya kelainan jantung gitu kan, bukan tidak mungkin terjadi bersamaan kan. Oke, oke. So, selanjutnya, mungkin kita coba jawab dulu aja ya, karena ini agak nyambung juga nih sama beberapa yang tadi dibahas di kita bahas di sini. Ah, oke. Ada yang kaitannya jantung bengkak nih.
Hmm, gimana? Kalau jantung bengkak tuh gimana? Kalau yang ini kejadian saya dokter jantung di Rumah Sakit Kelapa Gading bilang jantungnya bengkak, cek ke dua rumah sakit lain bilangnya nggak ada bengkak. Nah, itu gimana tuh kalau jantung bengkak? Oke, Pertanyaannya, ya, mungkin satu-satu jawab dulu. Itu dulu deh. Mungkin bisa dijawab singkat tentang jantung bengkak, dok. oke. Jadi jantung bengkak itu juga sangat luas sekali ya. Jadi jantung bengkak itu bisa bermacam-macam penyebabnya. Oke. Oke, jadi tergantung jantung bengkak ini ditemukan pada saat usia berapa gitu. Kalau misalnya dia usia dekade kedua, dekade ketiga gitu, mungkin saya akan cari dulu apakah pasien ini memang punya kelainan jantung bawaan apa enggak dari lahir. Itu yang pertama. Kedua, Hmm. kalau misalnya pasiennya datang sesak nafas, kemudian dinyatakan jantung bengkak, dan pasiennya baru saja melahirkan misalnya, itu juga ada suatu kondisi yang namanya PPCM atau postpartum kardiomyopati. Itu juga salah satu penyebab bengkak jantung yang diakibatkan karena kehamilan. Kalau misalnya Oke. pasiennya datang di usia 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, keluhan sesak nafas, kemudian saat kita lakukan pemeriksaan jantungnya bengkak, mungkin saya akan memikirkan yang pertama kali adalah pasiennya ini punya sumbatan pembuluh darah jantung atau tidak, karena sumbatan pembuluh darah jantung pun akan bisa menyebabkan jantungnya menjadi bengkak dan pompanya menjadi turun. Gitu. Oke, Kemudian betul. yang keempat, kalau misalnya pasiennya datang dengan keluhan berdebar, kemudian saat kita lakukan pemeriksaan jantungnya juga bengkak, nah saya juga harus pastikan dulu kelainan iramanya ini menyebabkan jantung bengkak atau tidak gitu. Jadi sangat luas sekali apa namanya penyebab jantung bengkak ini tergantung apa namanya penyakit yang mendasarinya apa kita harus cari itu gitu. Jadi kita nggak boleh fokus hanya ke jantung bengkak saja. Nah jantung bengkaknya ini karena apa kita harus cari. Gitu. Oke, itu jadi semoga menjawab ya, Tono, tentang jantung bengkak. Harus dicari tahu nih jantung bengkaknya seperti apa penyebab atau yang menyertainya itu apa gitu supaya bisa ditangani dengan tepat. Next ada Anita Wogodok, beda dada nyeri pada GERD dan serangan jantung apa? Ini agak mirip kayak tadi nih yang kita udah bahas ya. Hmm. Bagusan sih yang bagusan kita bahas ya. Silahkan dok, mungkin mau dijelaskan singkat. Biasanya kalau GERD itu kan untuk bagi yang belum tahu ya, GERD itu kan gastroesophageal reflux disease ya singkatannya. Jadi di mana kalau kita masuk makanan itu dari mulut masuk ke esofagus, kemudian apa namanya, kemudian dia akan melewati suatu apa namanya eh, sphincter atau apa kumparan otot dia yang nantinya sebagai gerbang masuk ke gaster. Nah, si sphincter ini atau si otot ini yang tugasnya sebagai gerbang masuk ke lambung atau gaster, dia itu bisa apa namanya bisa bisa lemah. Jadi dia dia yang tadinya merupakan gerbang dan dia apa namanya dia akan apa namanya akan mampet akan terikat kuat saat lambung kita itu terisi makanan sehingga si makanan yang ada di lambung itu dia nggak akan berbalik berbalik lagi ke esofagus dan berbalik lagi ke mulut gitu. Nah pada GERD si otot ini itu dia sudah apa namanya lemah karena satu dan lain hal ya. Kemudian saat kita habis makan atau kita biasanya salah satu penyebabnya adalah pasien-pasien yang makan terlalu banyak, terlalu kenyang, kemudian pasiennya itu langsung tidur biasanya. Jadi Oke, pasiennya nggak boleh pasiennya ya. langsung tidur. Nah itu salah satu penyebab terjadinya Salah. GERD. Nah Oh, apa namanya dia lemah dan si isi makanan yang ada di lambung ini dia akan berbalik gitu. Nah, jadi bedanya gimana oke. kalau misalnya sama jantung? Bedanya adalah kalau misalnya pada GERD biasanya kita akan sering tanyakan biasanya nyeri dadanya ini dipengaruhi oleh makanan atau tidak, itu yang pertama. Kemudian nyeri dadanya Oke. ini disertai rasa asam pada mulut atau tidak, atau rasa pahit pada mulut atau tidak, ya. Karena Ada seperti hidung kita sama tahu, kerongkongan ya. betul seperti kita tahu kalau misalnya pada GERD itu apa namanya rasanya itu seperti apa namanya
seperti asam Kayak di mulut kan. terbakar gitu. Betul, betul, Iya, betul. Rasanya nggak enak di kayak mulut. terbakar sensasi. Ya, kemudian kita tanyakan juga pasiennya apakah sering sendawa terus atau tidak gitu ya. Itu sih yang bisa membedakan biasanya. Kemudian memang ada beberapa kondisi yang penyakit-penyakit sumbatan jantung yang nyerinya itu lokasinya mirip-mirip di situ, di ulu hati situ. Nah, yang harus kita pastikan ya kita mesti mesti pastikan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain penunjang ya, seperti apa namanya rekam jantung atau EKG, kemudian kita lakukan ekokardiografi ya. Kemudian kita mungkin dapat konsulkan juga ke penyakit dalam ya, ke bagian penyakit dalam, apakah pasiennya ini membaik atau tidak dengan obat-obatan apa namanya untuk lambung gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah pastikan, ya baru kita bisa yakin apakah ini suatu GERD atau sumbatan. Oke, itu Anita Woro semoga menjawab bahwa beda dada nyerinya juga bedainnya dilihat tuh apakah habis makan atau enggak. Kemudian sensasinya juga apakah itu sampai ke apa ya hidung, kerongkongan dan lain sebagainya atau fokus pada jantung saja, area jantung, ulu hatinya juga itu dicek ya. Jadi perilaku sebelumnya juga diobservasi nih sebelum itu terjadi perilaku apa yang habis dilakukan. Nah, Betul. next ada wah ini waktunya kita dikejar waktu. Pertanyaan selanjutnya adalah Theodora Juna. Kalau kasus nafas kadang-kadang suka gelagapan, itu apakah tanda awal jantung bermasalah? Karena saya terkadang suka merasa napas gelagapan. Habis inhale, mau exhale-nya berat banget. Waktu Februari, kemarin saya lagi hamil mau SC, biasanya kan disuruh EKG. Nah, hasilnya kurang bagus, jantung saya iramanya tidak teratur, cenderung tinggi. Sehingga EKG kedua kalinya masih kurang teratur, tapi lebih mendingan. Itu kenapa ya, Dok? Oke, agak sulit menjawabnya karena data yang ada terlalu singkat ya Sedikit ya. untuk diberikan ya. Oke. Jadi mesti uh, agak susah juga jawabnya. Apa ya? Jadi Mungkin disarankan uh, untuk apa? Cek lagi kah? uh, apa namanya? Kalau misalnya pasiennya ini sudah kontrol ke dokter kandungan dan dokter jantung dan disarankan memang untuk dipantau terus ya dari EKG ya tadi ya dipantaunya ya. Uh, Ya. Biasanya sih mereka mencurigai sesuatu ya, apakah itu ada kelainan irama di jantungnya atau mungkin dari kehamilan itu sendiri dia bisa membuat si jantung bengkak yang tadi saya bilang. Mm-mm, Kemudian mm-mm. apa namanya apakah pasiennya ini memang punya darah tinggi saat kehamilan sehingga perlu diobservasi ketat, sehingga hal-hal itulah yang membuat apa namanya kehamilan pada si ibu ini mungkin harus diobservasi lebih sedikit lebih ketat dibanding orang-orang normal gitu. Mungkin Oke, itu sih. jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Setahu saya Theodora Juna ini sudah baru lahiran, jadi anaknya itu juga sudah hampir mau setahun. Tapi waktu Februari kemarin pas lagi hamil, oke. Jadi dicek lagi sih mungkin ya sarannya ya, Dokter Hmm. Rodi ya. Apakah setelah sudah melahirkan sudah tidak hamil lagi, sudah seperti semula, jantungnya sudah kembali normal atau masih ada yang perlu ditangani gitu ya lebih lanjut. Betul. Jadi apa namanya memang ada beberapa kondisi yang setelah kehamilan pada jantung-jantung yang bengkak ya atau PPCM ya, postpartum cardiomyopathy itu meskipun pasiennya sudah lahiran nggak ada gejala, pasiennya tetap harus kontrol rutin terus sebulan sekali ke dokter jantung gitu. Tapi Oke. ada juga beberapa apa namanya kondisi yang ya udah setelah lahiran nggak perlu kontrol lagi ke dokter jantung nggak masalah gitu. Jadi Oke. bisa ditanyakan ke dokter kandungannya atau bisa berkonsultasi ke dokter jantungnya ditanya Oh apakah iya iya iya. betul apakah memang harus rutin kontrol atau nggak usah kontrol udah aja gitu. Ini ada ada lanjutannya ternyata di bawahnya. Dia hanya dikasih surat keterangan dari dokter jantung bahwa kondisi saya harus dipantau pada saat SC dia bilang gitu. Oke. Jadi memang harus diobservasi dulu ya sampai betul-betul dokter menyatakan sudah aman gitu. Tuh. Oke, semoga itu menjawab Theodora Juna bahwa memang daripada salah memberikan satu statement ya karena datanya yang singkat jadi
kemungkinan-kemungkinannya seperti tadi sudah dijelaskan sama Dokter Audi, mungkin perlu dicek lebih dalam gitu, lebih detail supaya tidak diagnosa prematur ya. Kalau di sini kan cuman singkat aja informasinya. Nah, Hmm. oke, sebenarnya ini ada pertanyaan nih Kak Nagita ya dari Andre Kitano. Kalau jatuh cinta jantung berdebar-debar, apakah normal Kak? Nah, oke. Jantung berdebar-debar normal nggak ya? Gimana tuh? Kalau menurut saya sih normal. Kalau menurut Dokter Kodi gimana nih yang pakarnya jantung? Kalau lagi jatuh cinta, berdebar-debar. Apa gimana tadi pertanyaannya? Mm-mm. Kalau jatuh cinta itu jantungnya berdebar-debar normal nggak ya? Dia bilang gitu. Normal lah, normal lah. Apalagi kalau Normal mau, ya. apalagi kalau mau ngechat kan, baru mau ngechat tuh, aduh deg-degan banget. Karena itu adalah apa? Excitement. Jadi kayak exciting. Orang yang exciting itu biasanya dia tensinya lebih tinggi, jantungnya berdebar-debar gitu kan ya. Itu adalah kondisi yang lain dari biasa saat orang berada di kondisi yang tidak seperti biasanya, entah itu baik atau buruk, biasanya eh, jantung berdebar-debar itu bisa mengikuti nih, bisa juga muncul gitu ya dok ya. Nextnya Betul. ini, oke, wah banyak loh. Herlina Manalu, dok mau tanya, kalau tangan dan kaki basah apakah ada hubungannya dengan jantung? Namun olahraganya masih lancar. Terima kasih. Pertanyaan dari mana nih, Dok? Herlina mana lu? Herlina Herlina Manalu, kalau tangan dan kaki basah ada hubungannya nggak sama jantung? Nah, ini mitos atau fakta nih? Eh, biasanya ya ada yang mitosnya, ada yang faktanya. Jadi kalau misalnya tangan dan kaki basah, ya belum tentu selalu berhubungan dengan jantung. Tapi apakah ada penyakit jantung yang berhubungan dengan tangan dan kaki yang menjadi basah? Bisa jadi iya gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalnya tangan dan kaki basahnya ini kalau berhubungan dengan aktivitas saat dia melakukan pekerjaan atau saat dia jalan jauh misalnya, saya kira sih normal-normal aja ya. Tapi kalau misalnya mau lebih memastikan dan pasiennya memang ada keluhan, ya lebih baik sih dipastikan ke dokter jantung gitu. Oke, baik dipastikan. Next. Wah, ada Anita Bawa. Thank you, dok. I love you. Sehat-sehat selalu. Chrisvina, kalau jarang olahraga, terus awal-awal rutin olahraga terlalu berat mungkin ya, lalu berasa berdebar-debar banget dan agak mual. Apakah berbahaya, dok? Tuh. Oke, Jarang buat yang olahraga, terus awalnya langsung kaget mungkin ya, gimana tuh? Oke, jadi segala sesuatu yang dimulai berlebihan dan tadinya tidak rutin, kemudian dia langsung mulai dengan apa namanya, langsung berlebihan, misalnya nggak pernah olahraga, tiba-tiba dia langsung olahraga berat. Nah itu pasti wajar ya kalau responnya langsung berdebar sekali dan agak mual. Nah biasanya itu kita hitung ada yang namanya heart rate maksimal. Heart rate maksimal itu adalah 220 dikurangi umurnya dia. Misalnya umurnya 30 tahun, berarti 220 kurangi 30, 190 Oke. rate maksimalnya. Nah, biasa kalau misalnya kita melakukan rehab pada pasien-pasien yang punya sakit jantung ya, itu biasa kita mulai dari 50% dari heart rate maksimal dulu. Kemudian kita naikkan Hmm, bertahap gitu. Tapi itu pada orang yang sakit jantung. Kalau oke. misalnya yang pasien-pasien yang sehat, nggak punya kelainan, pasiennya mau mulai olahraga, saya kira sih bisa kita ambil 75-80% dari hasil maksimal gitu. Tapi kembali lagi, apa namanya, kalau misalnya dikasih 75-80 pun masih terlalu capek atau terlalu berdebar atau jadi mual muntah, saya kira sih bisa diturunkan lagi sesuai dengan kemampuan orangnya. Intinya sih bertahap lah, nggak boleh terlalu langsung gitu. Kaget ya. Ya, Oke. Karena bahaya juga tuh ya, kalau terlalu kaget. Oke, semoga menjawab ya. Eh, Rizvina Oktalia. Next, Francisca Benita. Dok,
begadang bisa memicu penyakit jantung. Nah, gimana nih buat busui, ibu menyusui ya? Saya sudah setahunan lebih begadang karena harus menyusui, bisa setiap 2 sampai 3 jam. Adakah tipsnya menjaga kesehatan jantung saya? Hmm, saya asumsikan Silahkan. berarti si Francisca Benita ini karena dia baru melahirkan berarti usia masih relatif muda ya. Mungkin di bawah 35 tahun lah mungkin lah. Jadi apa namanya? Saya kira sih untuk semua orang ya, saya kira untuk semua orang bukan hanya yang untuk berisiko sakit jantung aja, bahwa tidur itu memang ya harus cukup 7 sampai 8 jam sehari ya. Apa namanya? Dan apa kalau misalnya tidurnya pun kurang, minimal kualitas tidur itu yang harus dijaga. Jadi si kualitas tidur itu sendiri harus masuk ke tidur dalam atau deep sleep gitu. Jadi kalau untuk usia-usia yang lebih muda sih efek langsung ke jantung saya kira sih nggak ada ya. Tapi apa namanya? Kalau busui kan cuman sampai usia berapa tuh? 2 tahun, Sampai 1-2 tahun lah ya. 2 tahun kan ya. Jadi kalau udah lepas, saya kira sih bisalah diatur lagi pola tidurnya supaya supaya apa Oke. namanya supaya baik lagi pola tidurnya dan berkualitas tidurnya tentunya. Oke. Jadi Sun setelah sudah tidak menyusui lagi segera perbaiki pola tidurnya supaya apa ya, supaya kembali normal ya, jantungnya tidak sampai yang beresiko terlalu jauh. Next, semoga menjawab ya, Benita. Nah, next, oke. Kalau tadi ada yang jatuh cinta berdebar-debar, ini Tono. Kalau lapar malah berdebar-debar malahan, oke. Angga kita, oke. Makasih penjelasannya Kak Nagita dan Pak Dokter. Oke, terima kasih. Ya, saya Nagita loh. Terima kasih loh Pak Andre. Jadi terharu. Roy Suryata, mau nanya dong. Pertolongan pertama kepada seorang kena serangan jantung koroner gimana? Ini mungkin penting nih buat yang lain-lain. Nah, pertanyaannya saya balik, bagaimana Anda bisa yakin kalau orang itu kena serangan jantung koroner padahal belum tentu kan? Itu jadi apa namanya balik lagi apa namanya si pasien ini apakah memang sudah sebelumnya diketahui punya serangan jantung koroner atau memang kita nggak tahu, kita mungkin cuma temennya atau kerabat jauh tiba-tiba menemukan orang nyeri dada. Nah itu belum tentu juga gitu, belum tentu itu sebuah sakit sakit jantung koroner. Jadi balik lagi sih ya, cuman kalau misalnya pertanyaannya diubah bagaimana pertolongan pertama pada orang yang henti jantung, nah itu beda lagi. Kalau pertolongan pertama kepada seorang yang henti jantung, ya kita amankan dulu pasiennya, kita pindah. Misalnya misalnya kita ketemu pasien nih usia 45 tahun, tiba-tiba lagi di jalan dia pingsan, kemudian kita raba nadinya nggak ada. Ya, kita langsung amankan dulu orang yang lagi pingsan itu, kita gotong ke pinggir, kita amankan dulu lokasinya, kita pastikan aman, kemudian kita lakukan yang namanya RJP atau resusitasi jantung paru. Nah, resusitasi jantung paru ini akhir-akhir ini di Indonesia udah mulai apa namanya viral ya, udah mulai viral. Jadi ada beberapa organisasi-organisasi yang melakukan pelatihan RJP untuk orang-orang awam. Sama seperti yang sering kita lihat di film-film, kalau misalnya orang-orang di negara-negara yang udah maju itu begitu ada orang yang ditemukan henti jantung mendadak di tempat umum, biasanya akan ada langsung orang yang bisa menolong meskipun orang itu bukan paramedis. Nah, di Ya, Indonesia sayangnya tidak semua orang bisa, apa namanya memberikan pertolongan seperti itu. Nah, tapi akhir-akhir ini beberapa organisasi atau lembaga itu melakukan kursus yang tersertifikasi untuk orang-orang awam bagaimana melakukan pertolongan pertama pada pasien-pasien yang henti jantung. Yaitu dilakukan RJP. Nah, RJP itu bukan cuma asal mencet-mencet dada. Jadi ada yang harus cara-caranya. begini ya. Betul. Jadi posisi tangannya harus gimana, posisi kitanya harus gimana, nekannya berapa kali semenit, seberapa dalam. Nah, itu semua tuh ada pelajarannya gitu. Gitu sih. Cuman kalau di Indonesia kayaknya masih agak sulit ya. Hmm. Oke,
Semoga menjawab. Jadi cara penanganannya seperti apa? Mungkin harus berlatihnya khusus ya kalau kayak gitu ya supaya tepat sasaran nih. Gerakannya seperti apa, terus pertolongan pertamanya seperti apa, berapa kali per menit dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, Roy Suryata juga nanya cara membedakan orang kena serangan jantung dengan GERD. Itu tadi sudah kita bahas. Mungkin nanti bisa dicek kalau ketinggalan di IGTV kita menit-menit sebelumnya. eh ada pertanyaan dokter umurnya berapa? Dokter gendutan ya. Oke. Nah, terus dari Culing ID, mungkin boleh disapa dikit tuh sambil saya bacain sebelum saya bacain pertanyaan selanjutnya dok. Gitu. Gendutan ya Boleh. dok, Sling ditanya ID tuh. siapa ya? Pasti teman kita ini. Oke, oke, dok. Oke, kalau papa meninggal karena kena serangan jantung, apakah anaknya akan ada turunannya? Itu tadi kurang lebih udah dibahas di IGTV, sorry, di awal-awal ya. Tuh, Dilihat dulu biasanya nih kalau memang meninggalnya kenapa. kalau Gimana? memang kalau memang confirm serangan jantung karena sumbatan pembuluh darah ya, ya uh, Mm-mm. anaknya akan beresiko, anaknya akan beresiko. Kalau misalnya dia tidak menjaga pola hidupnya, terus faktor risikonya banyak, ada hipertensi, ada Mm-mm. kencing manis, mungkin akan berkembang menjadi sebuah sumbatan pembuluh darah. Gitu. Oke, oke, sip. Semoga itu menjawab Keisha. Daniel, dok, detak jantung di 65 kan di bawah kata-kata normal. Ada hubungannya nggak sama darah rendah? Kalau detak jantung, jadi gini, kalau misalnya detak jantung itu biasanya kalau di bagian jantung itu masih sampai batas 50. Jadi kalau misalnya di atas 50 itu 50 sampai 100 itu nggak masalah ya. Nah, biasanya kalau detak jantung yang di bawah 65 itu kita temukan pada pasien-pasien yang usianya muda, kemudian biasanya dia aktivitasnya tinggi dan dia mungkin rajin berolahraga. Jadi pada pasien-pasien yang rajin olahraga, terus kemudian apa namanya atlet kayak gitu ya, atlet rajin olahraga, rajin fitness. Kalau misalnya kita hitung detak jantungnya per menit, itu dia rendah pasti. Iya, kenapa ya? Saya tuh juga perhatiin loh. Ini makanya menarik. Ya, karena dia fisiologisnya bagus. Karena dia apa namanya sudah terkondisi dan apa namanya terbiasa melakukan aktivitas yang banyak, kemudian Yang dia berat terbiasa ya. ya, ya jadi dia saat dia kondisi resting atau dia lagi tidur atau dia lagi istirahat, lagi nggak ngapa-ngapain, detak jantungnya akan cenderung rendah gitu. Jadi selama nggak ada keluhan nggak masalah, nggak masalah. Oke, selama nggak ada keluhan nggak Kemudian masalah. Iya, kalau iya. darah rendah ya, kalau darah rendah, darah rendah itu memang sih salah satu komponen tekanan darah itu ya salah satunya dipengaruhi oleh apa namanya detak jantung atau denyut nadi. Jadi apa namanya? Tapi nggak selalu juga kalau misalnya detak jantungnya di bawah 65 kemudian darahnya menjadi rendah, belum tentu. Oke, Itu dua hal oke. yang Itu berbeda. dan Dua hal yang dua berbeda. hal yang berbeda ya. Jadi nggak ada kaitannya antara detak jantung dan darah rendah. Itu kalau boleh sedikit share, bener tuh tadi menarik banget. Jadi saya bangun tidur itu cuma 48 waktu itu saya ukur pakai alat. Saya nggak tahu tuh dicek 2-3 kali kok rendah banget ya. Tapi kalau olahraga juga nggak terlalu tinggi, mungkin karena itu ya. Karena terbiasa aktivitas kali ya. Betul, terbiasa. Oke, Tono. Kalau dok saya pernah dapat video yang kalau serangan jantung tepuk-tepuk lekukan tangan di atas sikut. Benarkah itu atau hoax? Itu hoax. Jangan, Oh nggak itu usah lapor hoax. aja ke IGD lah kalau kayak gitu menemukan orang seperti itu. Oke, itu hoax. Jadi eh jangan buang waktu untuk melakukan itu karena mungkin dia butuh pertolongan yang jauh lebih tepat ya. Jadi Betul. silakan dibawa ke IGD. Oke, ada lagi dari Andi Kumala. Aduh, kok nggak muncul udah saya. Apakah Dokter Odi pernah stres? Sering nggak? Oke, jadi takut kena serangan.
Kok nggak muncul di sini tempat saya. Tapi tadi kebaca sedikit. Nah, Dokter Odi sendiri gimana nih? Ini balik lagi ke topik stres. Sebagai seorang dokter yang sering kali begadang sampai malam gitu kan ya, pasti kadang ada stresnya juga nih. Tugasnya banyak, kegiatannya banyak, kerjaannya banyak, tanggung jawabnya besar, seringkali stres. Gimana caranya Dokter Odi sebagai seorang dokter jantung bisa mengelola stres itu supaya tidak sampai jadi penyakit? Sekalian mungkin bisa jadi tips nih buat teman-teman lain yang dengerin di sini. Hmm, Silahkan. jadi ya namanya kerja sama refreshing itu harus seimbang. Jadi namanya orang hidup mah nggak melulu kerja, tidak melulu terus-terusan mikirin masalah terus. Jadi harus ada istirahatnya, harus ada waktu breaknya, harus ada waktu main sama teman, harus ada waktu kuliner misalnya, harus ada waktu olahraga karena beberapa orang itu hobinya kan masing-masing ya. Kalau saya dulu Betul. zaman sebelum pandemi, kalau misalnya ada film baru selalu nonton di bioskop. Kemudian kalau misalnya ada makanan baru selalu cobain gitu. Jadi ada juga orang-orang yang hobinya olahraga. Jadi dengan dia olahraga, misalnya futsal atau basket atau bersepeda, misalnya yang lagi hits saat ini, dengan dia berolahraga, ketemu teman-teman, bersosialisasi itu bisa meredakan stres juga gitu. Jadi eh, Oke. tetap harus seimbang, tetap stres harus dikelola, saya setuju. Dengan apapun lah, apapun caranya bisa diakalin. Bisa dengan Mm-mm. berkegiatan lebih sering, bisa dengan melakukan hobi-hobi yang masing-masing orang punya. Kalau hobinya Betul. baca-baca, hobinya berenang-berenang, silahkan aja. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah kita coba tapi stresnya datang terus, bisa ke Ibu Sari nih untuk berkonsultasi ini. Silahkan. Betul. Jadi semoga itu menjawab, itu adalah tips and trick yang dilakukan oleh Dokter Odi, bagaimana dia mengatasi stresnya dia. Jadi betul bahwa memang melakukan hobi itu adalah salah satu coping stres paling ampuh. Kalau dalam psikologi juga itu disarankan karena bisa membantu untuk relaksasi juga ya, sekaligus mendistract sumber permasalahan atau stres yang lagi kalian alami. Kadang stres itu bisa positif, bisa negatif, bisa juga memberikan satu apa ya, semangat, mungkin bisa menganggap itu sebagai satu challenge gitu kan ya. Bisa, tapi stres juga bisa membuat itu justru jadi tidak produktif. Jadi baik-baik dalam memandang situasi yang lagi kalian hadapin. Oke, ini ada dua pertanyaan terkait terkait jantung, tapi saya mau kasih pertanyaan yang tadi sebelumnya sudah saya terima dulu dari rekan saya di Instagram terkait superfood. Makanan apa yang disarankan untuk bisa apa ya, menjaga jantung tetap sehat? Hmm, Betulkah oatmeal itu sangat bagus untuk jantung atau itu iklan? jadi benar sih. Jadi pada guideline atau anjuran dari apa namanya dari ESC, European Society of Cardiology itu memang kita sarankan diet itu apa namanya banyak serat. Jadi kayak banyak biji-bijian, banyak whole grain, terus oatmeal, kemudian ditambah buah dan sayuran gitu. Kemudian untuk garam itu juga harus dikurangin. Untuk Oke. garam itu biasanya dibatasi sehari itu kurang lebih 1 sendok teh untuk garam Hmm. itu kurang lebih. Kemudian apa namanya untuk kayak misalnya yang kolesterol ya, yang mengandung kolesterol, misalnya segala macam jeroan tuh babat, paru, hati, usus, limpa, ya, kikil, sumsum, nah itu dikurangin. Kemudian apa namanya perbanyak ikan-ikan ya, kalau misalnya ikan salmon boleh, ikan gurame, ikan laut itu sehat. Kemudian apakah daging boleh, kan sering tuh orang-orang yang itu saya udah umur sekian dok boleh makan daging apa enggak, jawabannya boleh aja terserah nggak apa-apa, cuman mesti dipilah-pilah dagingnya itu. Kalau bisa, kalau misalnya ayam nih biasanya kita lebih menganjurkan bagian dada daripada paha karena bagian paha itu lemaknya lebih banyak. Kemudian apa namanya kulit kulit ayamnya mesti dibuang, jangan ikut dimakan. Kemudian gimana kalau sapi? Sapi itu boleh tapi kita pilih potongan yang lemaknya dikit.
Kan sekarang sering tuh apa namanya makanan-makanan yang di barbecue yang dipanggang itu kan kita menggunakan potongan-potongan daging sapi yang memang dia campuran lemaknya banyak sehingga waktu dimakan ya emang enak sih. Cuman itu nggak kita anjurkan gitu. Jadi cari yang potongan yang lemaknya sedikit. Kemudian untuk apa lagi? Daging babi misalnya untuk bagi yang non muslim mau makan silahkan nggak apa-apa, tapi ya lemaknya juga jangan dimakan, dagingnya saja gitu. Kemudian cara pengolahannya gimana? Pengolahannya jangan, kalau sebisa mungkin jangan yang di deep fried, jangan yang digoreng dengan minyak, apalagi minyaknya dipakai berulang kali, jangan. Jadi kalau bisa sih ditim atau dikukus atau di apa ya, diongseng aja dengan minyak yang sedikit, nah itu boleh gitu. Jadi itu sih sarannya. Jadi makanan-makanan superfood, makanan sehat untuk jantung yang sehat juga sebenarnya kurang lebih hampir serupa dengan makanan sehat yang kalau teman-teman pernah dengar di sebagai anak gym, anak olahraga, kurangin minyak, kurangin lemak gitu kan ya. Jadi itu juga sangat pengaruh buat jantung karena seringkali makanan yang sehat buat olahragawan itu ya karena dia fungsinya selain buat ngurangin fat juga dia jaga supaya jantungnya bisa fungsi napasnya oke ya. Kalau orang olahragawan atlet juga dia pengennya kuat napasnya dan lain-lain. Jadi makanan kayak gitu juga disarankan untuk jantung yang sehat. Oke, biji-bijian, terus tadi juga ada oatmeal juga. Nah, oke, ada pertanyaannya nggak habis-habis nih. Jadi mungkin kita kita coba jawab biar biar yang nanya juga eh, puas nih, Dokter Odi. Apakah Aspilat bisa digunakan untuk kena serangan jantung? Bagaimana cara memberikannya apabila bisa? Aspilat nih gimana? Oke, jadi balik lagi ya, kalau misalnya sulit juga ya, maksudnya kecuali orang itu merupakan seorang paramedis atau seorang dokter sehingga dia tahu betul dan yakin betul oh, orang ini kena serangan jantung, baru deh boleh berikan obat-obat kayak ISDN, Aspilat gitu. Tapi kalau misalnya bukan paramedis, masyarakat awam, kurang bijak kalau kita serta-merta langsung mendiagnosa pasien ini pasti kena serangan jantung, pasien ini pasti lagi serangan jantung nih saat ini. Nah itu kurang bijak menurut saya. Sedangkan para dokter jantung saja kalau di rumah sakit untuk menentukan seseorang kena serangan jantung apa enggak itu butuh dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan penunjang dari EKG, Eko, lab. Jadi apa namanya tidak semudah itu mendiagnosa seseorang terkena serangan jantung, apalagi sampai memberikan obat-obatan, misalnya Aspilet atau ISDN yang di bawah lidah. Saya kira sih janganlah, karena kita nggak yakin, kita nggak bisa ngomong nggak yakin gitu, apakah pasien ini benar nggak nih serangan jantung, kecuali memang sudah ada dokter yang mengkonfirmasi. Gitu. Oke. Jadi kembali lagi untuk ada orang kena serangan jantung, jangan langsung terburu-buru ngasih berbagai macam obat ya. Takutnya nanti sia-sia, udah sia-sia, kemudian orangnya juga nggak tertolong gitu. Jadi langkah paling tepat langsung eh, bawa ke rumah sakit terdekat gitu kan ya. Oke, Malah bisa harmful kalau misalnya kita nggak berhati-hati, oke. kita serta merta langsung kasih obat padahal bukan dokter, bukan paramedis, bisa harmful itu artinya malah kita bukan menolong, malah memperburuk keadaan. Oh Memperburuk bisa ya. keadaannya apa? Kalau misalnya diberi Aspilet bisa berdarahan, diberikan ISDN tensinya bisa drop, bisa sakit kepala, nah itu yang gitu-gitu. Jadi apa namanya, kurang bijak menurut saya kalau seseorang langsung memberikan obat-obatan tanpa berkonsultasi atau memberikan atau memeriksakan pasiennya ke rumah sakit atau ke klinik. Kalau misalkan orangnya pingsan gitu kan ya, terus kita punya waktu berapa menit untuk bisa membawa dia ke rumah sakit sampai dia bisa terselamatkan. Karena kan orang kan kata-kata panik nih yang ada di sekitarnya. Jadi yang dia tahu apa nih? Melakukan pertolongan pertama takut salah, nasi obat takut salah, mau nunggu ambulan lama gitu kan buat ke rumah sakit kelamaan. Gimana dong? Punya waktu berapa menit kah biasanya untuk bisa Secepat mungkin, nggak bantu? ada patokannya. Jadi Oh gitu. ya kalau misalnya Kalau di bisa Jakarta macet sejam. kalau bisa 5 menit 5 menit, kalau bisa 10 menit 10 menit. Pokoknya secepat mungkin lah,
secepat mungkin langsung ke rumah sakit gitu. Oke, apakah sambil perlu ditekan-tekan selama sambil nunggu para medis, selama caranya betul, mungkin bisa bantu ya selama cara. Selama orang yang menolong sudah tahu betul bagaimana cara melakukan RJP pada pasien-pasien yang henti jantung, dan selama dia bisa melakukan dengan benar dan baik, boleh silahkan dilakukan. Tapi jangan melakukan sesuatu hal yang kita tidak tahu gitu. Nanti malah jadinya membuat harmful itu tadi, kembali lagi bukannya Ya, malah betul. memperburuk keadaan gitu. Ada yang, ada yang bilang ditusuk jarinya gitu kan supaya nggak stroke dan lain-lain gitu. Enggak, Nggak hoax, ya, nanti hoax, ditusuk semua. Ya, 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 betul, betul, betul. Jadi itu hoax ya? hoax. Hoax. Oh, oke, hoax tuh ya. Jadi jangan ditusuk-tusukin jadi orang nanti malah sakit semua. Oke. Ina, wah nih tambah lagi nih pertanyaannya sampai bawah. Ina, dok, saya kan udah di ring jantung saya kontrol tiap bulan, tapi kadang kalau merasa lelah, dada kayak berat tapi nggak sesek napas. Tuh, gimana itu ya dok? Udah di ring posisinya tiap bulan kontrol, tapi kalau lagi capek dadanya berat, tapi napas sih nggak sesek. Oke, untuk si Ibu Ina ini berarti memang sudah confirm dia punya apa namanya sebuah kelainan penyempitan pembuluh darah jantung ya. Nah pertanyaannya kalau di jantung itu kan ada 3 pembuluh darah besar ya di bagian kanan, kiri dan tengah. Nah dari 3 pembuluh darah besar itu ada berapa yang tersumbat dan ada berapa yang sudah di ring gitu. Jadi kalau misalnya sumbatannya ada di 3 tempat misalnya, tapi yang di ring baru 1, ya sangat mungkin itu dada beratnya mungkin terkait sama 2 sumbatan yang belum dilakukan pemasangan Hmm. ini gitu. Jadi balik lagi data yang adanya terlalu sedikit. Jadi cuman yang sudah jelas kan untuk si Ibu Ina ini kan dia sudah confirm ya dia punya sakit jantung dan saat ini ada keluhan. Ada baiknya langsung dikonsultasikan ke dokter jantung yang menangani apakah keluhan yang ada sekarang ini memang betul berkaitan sama penyakit jantungnya atau enggak gitu. Oke, atau Cuman pada mungkin baru lagi ya. atau mungkin kelainan yang tidak berhubungan. Tapi pada Bu Ina ini karena dia sudah punya memang sudah di ring ya, memang dia sudah punya sakit apa sumbatan pembuluh darah jantung. Jadi ya kecurigaan kita akan makin besar. Kemungkinan besar keluhannya ini berhubungan sama apa namanya kelainan penyumbatan pembuluh darah jantung itu. Bisa sumbatan baru atau bisa sumbatan di tempat yang dipasang ring atau bisa sumbatan lama yang belum dipasang ring. Jadi bisa bermacam-macam. Nah itu nanti harus dikonsultasikan lagi ke dokter jantung. Oke, semoga menjawab Ibu Ina. Jadi dicek lagi apakah itu kaitannya sama yang lama atau ada permasalahan baru dan lain-lain ya supaya nggak terlambat. Nah ini next. Oke ini ada Daniel. Nah kaitannya masak pakai air fryer. Ini lagi hits banget nih air fryer nih. Nggak pakai minyak kok gitu. What do you think dok? Yang pertama nggak semua orang punya air fryer karena air fryer sendiri kan ya kita tahu harganya lumayan lumayan mahal ya di atas 1 juta lah. Kemudian frozen food itu sendiri baik dimasak menggunakan air fryer ataupun digoreng, yang salah bukan cara mengolahnya tapi si frozen food itu sendiri gitu. Frozen food itu kan sudah makanan olahan yang kita tahu ada pengawetnya, kemudian kita nggak tahu ya ingredientsnya apa ya di situ ada banyak mungkin nanti harus dibaca lagi. Kemudian apa namanya kalau frozen food itu biasanya dia tinggi 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 kadar garamnya, tinggi kadar natriumnya sehingga apa namanya ya itu tadi balik bahwa batasan garam itu pun per hari kan ada Ya gitu. Jadi betul. seperti Indomie, chicken nugget kayak gitu kan itu kandungan si garamnya itu tinggi sekali gitu. Jadi kita makan sedikit saja apa namanya batas garam untuk hari itu sudah terlewati gitu. Jadi baik dimasak menggunakan air fryer ataupun digoreng ada baiknya sih dibatasi ya dikurangi. Boleh lah masih boleh cuman jangan terlalu sering tiap hari frozen food terus gitu. Oke. Begitu Daniel.
kemudian Andre. Tuh, kalau Andre ini sepertinya semacam undangan ini nasi goreng babat sama nasi gandul enak loh, Dok. Tuh, Ya, dokter siap. sudah mau Semarang kita jajan nasi goreng ditraktir. dulu. Oke, nih, tapi Balen, kalau mabuk-mabukan bisa bikin serangan jantung nggak? Mabuk-mabukan banyak minum alkohol bikin serangan jantung nggak ya? Tuh, ini Nah, pertanyaannya agak sarkas sih. fun fact fun fact-nya adalah kalau misalnya kita minum alkohol secara rutin setiap hari dengan jumlah yang sedikit, Oke, itu justru baik untuk sehat. jantung. Ya, betul. Jadi ada takarannya tapi saya juga lupa jujur. Kalau nggak salah satu 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 sloki ya, Sloki ya. satu sloki wine per hari itu justru untuk jantung itu sehat. Tapi apa namanya? Begitu dia nggak rutin, dia diakumulasikan jadi minumnya langsung banyak dalam satu waktu, itu nggak dianjurkan sih. Bisa bikin serangan jantung kah? Jadi dia posisi lagi mabok nih, semabok-maboknya. Nah, itu bisa bikin serangan jantung apa enggak? eh saya belum pernah menemukan kasus yang serupa sih. Orang serangan Cuman jantung kondisi mabuk ya. ya, jadi intinya sih kalau misalnya dia sering minum yang berat, dia sering minum alkohol dengan jumlah yang banyak dan sudah bertahun-tahun, ya itu Oke, ya, efeknya akan buruk untuk jantung. Gitu. oke, oke. Karena alkohol juga gulanya tinggi ya. Betul, alkohol gulanya tinggi, kalorinya tinggi juga. Jadi Oke, dan itu juga bikin orang nggak terkontrol ya. Jadi dia bisa melakukan aktivitas mungkin jauh lebih dari biasanya. Jadinya jantung iramanya juga jadi kaget sama kayak tadi orang nggak biasa olahraga terus dia olahraga berat gitu mungkin. betul. Tapi kalau mabuknya diem bobok ya nggak tahu ya, dokter Odi. Oke, semoga menjawab Tepi Balen. Ini teman-teman kita nih yang di Semarang. Oke, next. Dok, apakah stand bisa lepas atau pindah posisinya? Eh, Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi udah kita tutup pertanyaan. Pertanyaan terakhirnya dari Roy Suryata. Silahkan. Pertanyaan terakhir, kalau misalnya dia saat pemasangannya bagus, pasiennya sudah dipasang, sudah berhasil, sudah pulang dari rumah sakit. Kalau lepas atau pindah posisi sih tidak ya, saya rasa. Cuma yang bisa terjadi adalah kalau pasiennya sudah di stand atau di ring, kemudian pasiennya tidak minum obat yang teratur, kemudian faktor-faktor resikonya nggak dikontrol, seperti misalnya pasiennya punya kencing manis, gulanya nggak terkontrol, pasiennya punya darah tinggi nggak terkontrol, pasiennya disuruh kontrol sebulan sekali dan minum obat teratur, tapi karena merasa sudah sembuh, nggak ada keluhan, nggak pernah kontrol. Nah, itu semua bisa menyebabkan terjadinya sumbatan di tempat yang sama di mana stand itu dipasang. Oke. Itu jadi apa namanya? Kalau misalnya lepas atau pindah sih enggak sih. Cuman bisa terjadi sumbatan di tempat yang sama di tempat yang dipasang stand itu kalau misalnya anjuran-anjuran dari dokter nggak dipatuhi gitu. Oke. Gitu. Semoga menjawab eh Roy Suryata. Roy Suryata. Nah, sebelum kita akhiri ini malam hari ini pertanyaannya banyak banget dan semua sudah dijawab dengan sangat-sangat detail, sangat-sangat lengkap gitu kan ya. Ya walaupun ada beberapa pertanyaan yang memang tidak diajukan untuk dijawab sekarang nggak karena butuh pemeriksaan lebih lanjut. Jadi itu akan lebih lebih baik cek dulu aja deh supaya tidak salah diagnosa. Nah, kembali lagi ke topik utama mengenai pengaruh stres terhadap eh, kesehatan jantung. So, tadi kita udah ngobrolin panjang lebar nih, termasuk seputar jantung dan lain-lain gitu kan ya, termasuk panic attack, termasuk anxiety disorder, perbedaan GERD dan juga perbedaan serangan jantung juga tadi kita udah bahas. Yang ketinggalan bisa nanti cek lagi di IGTV kita di awal gitu, bedanya seperti apa. Nah, silahkan kasih penutup dong, Dokter Odi. Kira-kira apa yang kamu bisa rangkum dan kasih satu
pesan buat teman-teman yang lagi nonton di sini, apalagi eh, mengingat nih sekarang ini banyak banget kasus sakit jantung di usia-usia muda gitu. Semoga dengan kita bisa sharing berbagi tentang ini, kita bisa lebih saling ingetin nih satu sama lain ke teman-teman ataupun ke keluarga dan lain-lain. Silakan. Oke, jadi apa ya? Take home message ya. Take home message-nya untuk pasien-pasien yang usia muda. Jadi apa namanya? Usia-usia 20, 30 tahun. Ternyata bisa loh terjadi kelainan jantung di usia-usia muda. Mungkin kelainannya bukan penyumbatan pembuluh darah jantung, mungkin berhubungan sama kelainan yang lain ya. Bisa kelainan irama, bisa kelainan irama yang diturunkan atau didapat, bisa juga memang ada kelainan struktur jantungnya dari bawaan lahir misalnya, atau juga ada kelainan jantung yang berhubungan sama penyakit lain misalnya autoimun, kehamilan. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah kelainan jantung ini bisa terjadi pada usia muda dan bisa bergejala atau bisa juga tidak bergejala gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya ada keluhan, orangnya ada keluhan, jangan sungkan-sungkan untuk kontrol konsultasi ke dokter jantung. Syukur-syukur normal ya kan. Kalau normal udah sekali aja. Tapi kalau misalnya ternyata ada kelainan, nah kita jadi bisa tahu lebih awal, kita bisa tahu lebih dini, kita bisa cegah lebih dini. Itu yang pertama. Kemudian garis bawah yang kedua adalah tidak semua pasien yang meninggal mendadak itu karena serangan jantung, ya. Jadi terutama yang usia-usia muda itu yang kita pikirkan bukan serangan jantung dulu, tapi biasa kelainan irama dulu, gitu. Kemudian yang ketiga, kalaupun tidak ada keluhan, juga nggak ada salahnya ke dokter jantung, gitu. Jadi minimal kita screening, kita lakukan tensimeter, kita misalkan kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, kita cek lab, kemudian kita lakukan rekam jantung minimal itu saja sudah bisa men-screening, menyaring punya ini pada pasien-pasien yang punya kelainan atau punya risiko. Itu sih kayaknya. Oke. Kalau dari Sari apa nih kalau yang berhubungan sama psikiatri ini? Oh, oke. Dari saya melengkapi Dokter Odi. Jadi stres itu juga ada apa ya, pengaruhnya besar terhadap kesehatan fisik. Penyakit apapun itu bisa mengakibatkan stres itu bisa mengakibatkan penyakit apapun, bahkan entah itu jantung, entah itu kanker, itu juga bisa bisa makin parah kalau misalkan orang itu mengalami stres. Jadi make sure untuk jaga kesehatan, sama seperti WHO bilang nih, nggak ada kesehatan yang lengkap kalau nggak sehat juga secara mental. Jadi make Oh, sure setuju. untuk take care of yourself. Jadi there is no health without mental healthness gitu kan ya. Jadi benar-benar cari bantuan, entah itu kamu punya gejala sakit fisik atau sakit secara psikis gitu kan. Ada sesuatu yang nggak nyaman, pokoknya cari bantuan secepat mungkin karena apa ya, nggak perlu ditunda-tunda sampai sesuatu yang parah. Kalau misalkan kamu lututnya sakit, kamu segera ke dokter untuk cek ada yang salah di mana nih. Kalau kamu paksa buat jalan terus, nanti tambah lama udah kemana-mana sakitnya. Nggak cuma di lututnya aja, tapi udah bisa sampai ke struktur tubuh, pinggang, sendi, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan juga stres kayak gitu. Kalau misalkan kamu udah merasa nggak happy, there is something wrong with yourself, with your mind gitu. Jadi mendingan cari profesional untuk kamu bisa cari tahu masalahnya di mana supaya nggak merembet kemana-mana atau sampai membuat lingkaran setan antara penyakit fisik dan juga penyakit mental. Jadi mungkin kalau dari aku penutupnya itu, Satu Odi, lagi thank you so much. Oh iya, silahkan, silahkan. terakhir. Jadi jangan pernah meraba-raba sendiri, mendiagnosa sendiri. Misalnya kerabatnya That's sakit, good. wah sakit jantung nih, wah kamu sumbatan nih, wah kamu kelainan irama. Jangan pernah, karena tidak semua yang kita baca di Google, kita baca di koran itu kita bisa dapat intisarinya dan kita aplikasikan ke orang lain, itu nggak bisa. Jadi jangan pernah Ya, mendiagnosa atau so tau lah dalam tanda kutip ya. iya betul, Karena takutnya betul betul. ya kalau benar kalau salah gimana kan. Gitu. Jadi lebih baik Ya. sarankan ke dokter aja. Gitu. Sarankan ke dokter, Mm-mm.
Nanti kita yang make sure bahwa pasien ini normal atau punya kelainan jantung atau enggak, atau punya stres atau enggak. Itu aja. Oke, setuju banget itu karena banyak juga tuh yang dalam kasus-kasus psikologis juga seringkali cocokologi nih, oh saya gangguan ini, Mm-mm. gangguan itu, akhirnya bukannya sembuh seringkali kejauhan gitu, jadi sugesti yang akhirnya nggak baik buat dirinya sendiri ya, jadi tambah Betul. sakit. Oke, terima kasih banyak Dokter Odi, itu Terima kasih, bagus Sari. banget. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, banyak banget tadi dari awal sampai dengan akhir pertanyaannya udah dijawab juga sama Dokter Odi. Semoga sehat selalu Dokter Odi di Sehat Bandung, sukses selalu. dengan kerjaannya, bisa menyelamatkan jiwa banyak orang, berguna buat hidupnya, jadi berkat ya, jadi berkat buat keluarga, buat pasangan, buat semuanya lah. Amin. Gitu. Stay Pakai happy, masker, stay pakai healthy. masker. Oh iya, pakai masker. Social Nah, distancing. karena ini salah satu teman saya yang paling deg-degan kok selama pandemi adalah Dokter Odi, karena dia ini harus jaga di rumah sakit dan dia kalau cerita ini apa ya, deg-degannya luar biasa ya, lebih serem daripada apa waktu itu ngoperasi orang ya. Oke, jadi benar-benar peduli sama orang-orang di sekitar kita, termasuk mereka yang udah di rumah sakit. Thank you so much, Dokter Odi dan teman-teman dokter lainnya yang Oke. mungkin tadi udah Thank you, Sari, itu di diajakin. acaranya. Yeay, thank you. Sampai ketemu lagi di acara lain. Dadah. Dadah.